Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi yang akan kita dengarkan bersama-sama. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami lewat hamba-Mu ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau Allah menolong kami supaya kami mengerti dan kami dapat melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan angkat dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yang telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan kepada kita semua pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, seringkali kita mendengarkan kata, saya kan jemaat biasa, bukan hamba Tuhan. Seringkali kita selalu mengkelompokkan akan kehidupan kita di dalam berjemaat. Kadangkala seringkali kita katakan bahwa ada kumpulan hamba-hamba Tuhan yang dimana mereka punya aktivitasnya sebagai seorang full time, mereka ada di gereja, mereka melayani Tuhan, dan itu adalah mereka yang adalah hamba Tuhan. Sedangkan ada yang berkata bahwa kita hanya jemaat biasa yang datang hanya beribadah, ya, dan kita hidup sebagai jemaat biasa. Nah, inilah yang membuat perbedaan di hadapan Tuhan, bahwa ada kumpulan sebagai kelompok hamba Tuhan dan sebagai kumpulan jemaat biasa. Nah, Bapak Ibu, kita perlu menyadari bersama bahwa Rasul Petrus mengajarkan kepada kita lewat firman Tuhan hari ini bahwa kita di hadapan Tuhan adalah sama, di mana kita harus punya standar yang Tuhan terapkan dalam kehidupan kita, supaya tidak ada perbedaan bahwa dia itu adalah hamba Tuhan dan harus hidup suci, sementara saya jemaat biasa, saya ya boleh-boleh suci dan tidak boleh suci, ya. Itu ya, kita akhirnya menurunkan standar dalam kehidupan kita. Padahal dalam Alkitab mengajarkan kepada kita tentang standar yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Saudara dan saya, kita adalah orang percaya di hadapan Tuhan, kita adalah pengikut Kristus, dan kita perlu mengerti akan standar kehidupan yang Rasul Petrus ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan ulang di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua, dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu, Rasul Petrus lagi mengajarkan kepada kita tentang 3 hal yang harus kita miliki supaya kita memiliki standar kerohanian yang sama di hadapan Tuhan. Kita harus belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu sebagai bayi rohani. Nah, sebagai seorang bayi rohani ini dia akan merindukan akan air susu yang murni. Ya, dikatakan kepada kita, bayi yang rohani itu bayi yang baru lahir, rindu akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya apa? Supaya bayi itu bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, Rasul Petrus mau berbicara kepada kita, dia sementara menyampaikan entah itu kamu sebagai jemaat biasa, entah itu kamu sebagai hamba Tuhan full timer, entah itu kamu sebagai majelis, entah itu kamu sebagai pelayan-pelayan di gereja, atau kamu hanya sebagai simpatisan yang datang hanya beribadah, ya. Tetapi dikatakan kepada kita bahwa kita perlu akan air susu yang murni. Kita perlu akan satu kerinduan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang murni. Entah itu kita sudah senior, kita sudah berpuluh tahun ada di gereja Bethel Maranatha, atau kita hanya baru 1 atau 2 tahun di gereja, kita semua membutuhkan, kita punya kerinduan untuk air susu yang murni. Karena itu ketika kita sementara mendengarkan firman Tuhan, janganlah kita mengambil sikap sebagai seorang hakim yang menghakimi bahwa ketika hamba Tuhan itu menyampaikan firman, kita berkata, oh, saya sudah tahu firman itu, saya sudah pernah dengar firman itu, saya sudah pernah tahu ceritanya.
Jangan sampai kita akhirnya memiliki sikap yang demikian. Tetapi kita harus memiliki sikap seperti seorang bayi rohani yang tetap membutuhkan kebenaran firman itu. Amin Bapak Ibu. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua yang Petrus ajarkan kepada kita lewat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima, supaya kita memiliki standar kerohanian yang sama di hadapan Tuhan, supaya kita mau bertumbuh. Alkitab berkata kepada kita, saya akan bacakan ulang, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Hal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang anak Tuhan yang lahir baru, yang bertumbuh, maka kita harus menjadi batu yang hidup. Ya, Alkitab berkata bahwa kamu adalah batu yang hidup. Artinya kita ini punya bagian untuk pembangunan akan tubuh Kristus, tubuh rohani. Ketika saudara ada di gereja Betel Maranatha, saudara berfungsi sebagai batu yang hidup untuk pembangunan tubuh Kristus yang ada di gereja Betel Maranatha. Saudara bukan menjadi batu yang mati. Saudara, Alkitab mengatakan saudara adalah batu yang hidup. Memang secara fisik kalau kita tahu batu itu seperti benda mati. Tetapi Alkitab menggambarkan kepada kita adalah batu yang hidup. Digambarkan juga bahwa Yesus adalah batu yang hidup yang telah dibuang. Tetapi Allah, kasih karunia Allah, bahwa batu yang hidup itu menjadi satu landasan bagi kita, di mana kita membangun terus untuk pembangunan tubuh Kristus, pembangunan akan gereja Tuhan. Saudara dan saya ada di gereja Betel Maranatha. Kita ada sebagai batu-batu yang hidup untuk pembangunan, pelayanan, pekerjaan Tuhan yang ada di gereja Betel Maranatha. Saudara mungkin sebagai komisi kaum pria, saudara mungkin sebagai komisi pelayanan pemuda remaja, atau sebagai kaum wanita. Kita ini satu dengan yang lain saling membutuhkan. Kita tidak bisa berkata bahwa yang usia lansia itu yang lebih penting dilayani. Kita tidak bisa berkata bahwa itu anak muda itu yang penting dilayani. Atau kita tidak bisa berkata bahwa anak-anak sekolah minggu karena mereka anak-anak tidak penting. Kita semua saling bekerja sama sebagai batu hidup untuk pembangunan tubuh rohani. Jadi gereja membutuhkan akan seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan, di mana kita punya satu kesatuan, kita punya kesehatian untuk kita sama-sama membangun, sama-sama bertumbuh di dalam apa? Kristus. Ya. Jadi ketika saudara tergabung sebagai kaum wanita, sebagai kaum pria, sebagai kaum profesi muda, sebagai pemuda remaja, atau sebagai anak-anak sekolah minggu, kita adalah satu kesatuan di mana kita adalah batu-batu yang hidup, yang Allah pakai, yang Allah kerjakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita ada di situ, kita boleh menjadi batu-batu yang hidup. Kita ada bukan menjadi batu-batu sandungan bagi orang lain, tetapi kita bisa menjadi batu loncatan bagi orang lain, di mana orang lain itu akan bertumbuh lewat pelayanan, lewat kehidupan kita ketika kita ada di rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Atau ketika kita ada di luar rumah Tuhan, kita ada dalam lingkungan masyarakat, kita boleh menjadi berkat buat mereka. Kita bisa menjadi batu loncatan, kita bisa menjadi berkat buat mereka. Sehingga apa? Kita menjadi kesaksian bagi tubuh Kristus, bahwa orang melihat bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Itu hal yang kedua. Petrus tadi mengajarkan kepada kita, yaitu kita pertama jadi apa? Bayi rohani. Bayi rohani punya kerinduan seperti bayi rohani punya kerinduan akan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Nah,
firman Tuhan itu bukan buat orang lain ketika kita dengar, tetapi firman Tuhan itu buat diri kita. Lalu yang kedua, kita adalah batu hidup. Kita berfungsi ya supaya tubuh Kristus itu bertumbuh. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata kepada kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih. Artinya apa? Kita dipisahkan untuk suatu kehidupan yang kudus. Jadi standar kita semua sama. Saudara dan saya, kita ini dipilih, bukan kita memilih, tetapi Allah memilih kita supaya hidup kita kudus. Amin. Ya, Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa kita ini telah dipilih oleh Allah. Jangan kita sia-siakan keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dikatakan kita adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu apa? Kita punya kemampuan sebagai seorang pemimpin, di mana pemimpin itu adalah pengaruh. Kita memberikan pengaruh bagi lingkungan kita, bagi gereja di mana kita ada. Saudara dan saya, kita adalah imamat yang rajani. Ya, kita memberi pengaruh. Pengaruh apa yang kita berikan? Apakah pengaruh yang tidak baik? Atau pengaruh yang baik yang kita sampaikan, yang kita berikan? Kita punya tanggung jawab sebagai seorang imamat yang rajani. Kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Saudara, kita dipilih Allah sebagai bangsa yang kudus untuk maksud saudara dan saya sebagai terang, karena kita telah dipanggil dari kegelapan supaya kita menjadi terang yang ajaib di mana saja. Ya, ketika kita ada, kita boleh menjadi terang Kristus. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini bukan cuma hanya bagi Bapak Ibu, tetapi bagi saya juga. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus tetap menjadi bayi rohani yang membutuhkan, punya kerinduan akan air susu yang murni, yaitu firman, ya, yang memberikan kepada saya pertumbuhan. Dan saya harus hidup menjadi batu yang hidup, menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat di mana saya boleh menjadi bagian dari persekutuan tubuh Kristus, gereja lokal, gereja Bethel Maranatha, supaya kita sama-sama boleh bertumbuh. Amin. Lalu kita juga terpanggil sebagai bangsa yang terpilih. Kita dikuduskan Allah. Ini standar Allah. Kita berkata bahwa Allah kita adalah yang kudus. Kalau itu kita harus kudus supaya kita bisa melihat perbuatan Allah yang ajaib, mujizat Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau Bapa yang baik. Kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau berkati kami supaya kami boleh menjadi bayi yang rohani. Kami memerlukan akan firman Tuhan yang murni, di mana kami boleh bertumbuh, bukan cuma menjadi baik, tetapi kami boleh bertumbuh menjadi dewasa. Bahkan kami boleh menjadi berkat dalam gereja di mana kami beribadah. Kami boleh menjadi berkat dalam lingkungan kami, sebab kami adalah batu yang hidup. Kami bukan menjadi batu sandungan, tetapi kami boleh menjadi batu loncatan, supaya orang lain juga boleh bertumbuh bersama-sama di dalam gereja Bethel Maranatha. Kami boleh bersama-sama bertumbuh, sebab kami adalah bangsa yang dipilih Allah. Kami adalah imamat, menjadi seorang pemimpin yang memberi pengaruh dan pengaruh yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur sebab Engkau telah mengambil kami dari kegelapan, supaya kami boleh menjadi terang yang ajaib dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Hamba berdoa Tuhan berkati jemaat Tuhan, supaya lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati setiap pelayan pekerjaan Tuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dalam renungan besok hari.